Halo Love LK. Berkaitan dengan dunia fiksi, di video sebelumnya LK sudah membahas mengenai tema. Bagi yang belum nonton, yuk tonton dulu videonya. Sebab di video kali ini LK akan membahas bagian lain dari dunia fiksi, yaitu mengenai plot. Nah, agar lebih jelasnya, simak penjelasannya sampai akhir ya. Love LK, sederhananya plot ini merupakan rangkaian peristiwa di dalam cerita yang terbatas pada peristiwa-peristiwa yang terhubung secara kausalitas, secara sebab akibat. Peristiwa kausalitas sendiri merupakan peristiwa yang mengakibatkan atau menjadi dampak dari berbagai peristiwa lain, dan kehadirannya tidak bisa diabaikan sebab berpengaruh terhadap keseluruhan cerita. Apabila diibaratkan, plot di dalam cerita ini tuh semacam tulang punggung dari cerita yang kita buat. Sebuah cerita belum tentu dapat dimengerti secara sepenuhnya tanpa adanya pengetahuan terhadap peristiwa-peristiwa yang menautkan alur, hubungan kausalitas, dan keberpengaruhannya. Di dalam bukunya yang berjudul Teori Pengkajian Fiksi, Burhan Nurgiantoro menjelaskan bahwa penampilan peristiwa yang satu ke peristiwa lain yang hanya mendasarkan diri pada urutan waktu saja belum merupakan sebuah plot, sebab ada syarat mutlak agar itu menjadi plot, yaitu peristiwa-peristiwa tersebut harus diolah, harus disiasati sedemikian rupa secara kreatif, sehingga menghasilkan sesuatu atau cerita yang menarik, yang baru, yang berbeda dari cerita-cerita yang sudah dibuat sebelumnya. Nah, proses inilah yang kita sebut dengan istilah pengembangan plot atau dikenal juga dengan istilah pemlotan. Di dalam pemlotan sendiri ada dua kegiatan utama, yaitu yang pertama adalah kita menentukan atau memilih kira-kira peristiwa mana yang akan kita ceritakan di dalam cerita yang kita buat. Kira-kira kita akan memilih peristiwa fungsional mana yang akan mendukung keseluruhan keutuhan cerita yang kita buat. Yang kedua adalah kita menata peristiwa-peristiwa tadi ke dalam struktur linear cerita fiksi. Kita tahu bahwa penyajian berbagai peristiwa di dalam cerita fiksi ini tuh bersifat linear, tetapi belum tentu berbagai peristiwa yang ditampilkan ini tuh yang sebelumnya ataupun sesudahnya itu berhubungan secara logis bersebab akibat, karena penyusunannya bisa saja diacak-acakan, yang di awal yang menjadi penyebabnya disimpan di akhir. Dalam hal ini akibatnya disimpan di awal, bisa saja demikian. Penyusunan yang seperti ini tuh bertujuan untuk menghasilkan cerita dengan emosional tertentu, dengan nilai estetik tertentu untuk mengejutkan pembaca atau untuk mencapai tingkat kompleksitas struktur cerita. Pada umumnya, struktur cerita yang kompleks yang disampaikan secara implisit atau secara tidak terang-terangan ini tuh menawarkan banyak sekali kemungkinan di dalam pengembangan plotnya. Oleh karena itu, juga dapat menghasilkan atau menawarkan rasa yang juga lebih menantang pembaca. Perlu diketahui bahwa plot sendiri dibangun oleh 3 elemen, yaitu ada konflik, ada klimaks, dan juga peristiwa. Ketiga elemen ini tuh sangat penting sekali dalam pembangunan atau pengembangan plot, sebab sangat menentukan eksistensi plot dari sebuah cerita yang kita buat, termasuk kualitas dan juga kemenarikan cerita itu sendiri. Tetapi dari ketiganya ada dua elemen yang paling krusial sekali di dalam pengembangan plot, yaitu konflik dan juga klimaks. Nah, peristiwa di dalam cerita fiksi ini tuh merupakan perpindahan antara situasi tertentu ke situasi yang lain, dari aktivitas yang satu ke aktivitas yang lain, atau dari satu kegiatan ke kegiatan yang lain. Kita tahu bahwa peristiwa di dalam sebuah cerita ini tuh sangat banyak, tetapi tidak semua peristiwa itu mendukung pengembangan plot. Oleh karena itu, berkaitan dengan pengembangan plot ini, peristiwa dibedakan menjadi 3. Yang pertama adalah peristiwa fungsional, yaitu peristiwa yang benar-benar berpengaruh atau menentukan plot. Dengan kata lain, peristiwa fungsional ini merupakan peristiwa-peristiwa penting
yang menjadi inti dan menentukan cerita yang kita buat. Oleh karena itu, hubungan sebab akibat di antara peristiwa tersebut harus mutlak sekali logis. Apabila ada peristiwa fungsional yang dihilangkan, maka cerita bisa saja menjadi tidak logis. Yang kedua adalah peristiwa kaitan, yaitu peristiwa yang hanya berperan untuk menautkan, untuk menghubungkan antara peristiwa-peristiwa yang penting tadi di dalam penyusunan cerita. Nah, oleh karena itu kehadiran peristiwa jenis itu tidak terlalu berpengaruh terhadap pengembangan plot yang kita buat. Peristiwa yang terakhir adalah peristiwa acuan, yaitu peristiwa yang benar-benar tidak secara langsung berhubungan dengan pengembangan plot, tetapi justru berkaitan dengan unsur-unsur yang lain. Misalnya di dalam pelukisan situasi batin seorang tokoh atau pelukisan alam di dalam latar begitu. Nah, selanjutnya elemen atau unsur yang membangun plot ini adalah konflik. Konflik ini mencakup kejadian yang sangat penting dan merupakan peristiwa fungsional atau utama dari cerita yang kita buat. Bangunan dari konflik, isi konflik, sampai pada kualitas konflik itu sendiri sangat menentukan pengembangan dan plot yang dihasilkan. Agar pembaca tidak merasa bosan terhadap cerita yang kita buat dan mereka tetap terdorong untuk mengetahui peristiwa-peristiwa yang terjadi berikutnya, maka konflik harus dikemas semenarik mungkin, mengejutkan atau bahkan mencekam pembaca atau sampai mengharukan pembaca. Dengan kata lain, intinya harus dibuat semenarik mungkin agar pembaca setia untuk mengikuti cerita dari awal sampai akhir, karena itu adalah tugas dari konflik. Konflik sendiri dibedakan menjadi dua, ada konflik internal dan juga ada konflik eksternal. Konflik internal ini merupakan konflik yang terjadi antara manusia dengan dirinya sendiri, sehingga sifatnya itu batiniah, kejiwaan. Dan yang kedua adalah konflik eksternal, yaitu konflik yang terjadi antara manusia dengan sesuatu yang berada di luar dirinya, baik itu dengan manusia yang lain, disebut juga sebagai konflik sosial, maupun dengan alam, disebut juga dengan konflik fisik. Contoh dari konflik fisik ini adalah misalnya banjir bandang yang mengakibatkan masalah di dalam kehidupan manusia. Adapun contoh dari konflik sosial ini adalah percekcokan, pertentangan, perkelahian. Nah, itu merupakan beberapa konflik. Adapun unsur terakhir yang membangun plot ini adalah klimaks. Klimaks sendiri merupakan situasi tatkala konflik-konflik yang terjadi sebelumnya ini mencapai intensitas puncak tertingginya dan tidak bisa dihindari, serta sangat berperan di dalam menentukan penyelesaian dari permasalahan yang terjadi. Perlu diketahui bahwa konflik ini akan menghasilkan klimaks, tapi tidak semua konflik akan ada klimaksnya, tetapi klimaks pasti berasal dari konflik, begitu. Nah, Holof LK itu merupakan sedikit banyaknya penjelasan mengenai plot, pengenalan awal mengenai plot di dalam penulisan cerita fiksi. Apabila ada pertanyaan, jangan sungkan untuk disampaikan di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video berikutnya.